Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Rumah Pak Ali. Namaku Arif, aku adalah seorang pria berusia 30 tahun dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Pada kesempatan ini, aku bakal menceritakan sebuah kisah yang merupakan pengalaman pribadiku yang aku alami sekitar tahun 2006. Waktu itu aku masih seorang pelajar kelas 3 SMA di salah satu sekolah di kota Serang, Banten. Aku masih ingat dengan jelas memori kejadian ini. Bahkan sampai saat ini, aku menceritakan kisah ini. Sebuah cerita yang mungkin gak bakal aku lupain seumur hidupku ini. Saat itu adalah saat-saat liburan semester yang sangat aku tunggu. Oh ya, sebagai gambaran remaja pada umumnya, aku adalah seorang remaja yang senang berinteraksi dan bergaul dengan banyak orang. Aku senang sekedar nongkrong sama teman-teman sambil gitaran atau ngobrol-ngobrol aja. Bahkan terkadang bisa sampai larut malam dan dimarahi ibu saat pulang. Maklumlah masih sekolah. Malam itu aku berencana nongkrong-nongkrong santai bareng teman-teman di sebuah rental PS. Kami bakal menghabiskan waktu dengan bermain game. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Setelah perjalanan sekitar 15 menit dari rumah dengan jalan kaki tentunya, dari rumah menuju rental PS tersebut. Saat tiba, aku udah disambut dengan 3 orang teman lain yang udah duluan memainkan game kesukaan kami, Winning Eleven sepak bola. Si Denny, Oji, dan juga Rama, mereka adalah 3 orang teman satu komplek yang memang sering menjadi partnerku saat begadang. Tanpa banyak babi bu, kami pun lengkap dengan formasi 4 player kompetisi. Malam semakin larut, kami sangat asik memainkan game tersebut sampai lupa waktu. Karena sekarang giliran si Rama dan Denny yang bermain, Aku dan Oji sedikit ngobrol sambil menunggu giliran bermain. Rif, kamu tahu nggak cerita tentang rumah pojokan di blok A RT 4? Tanya Oji ke aku di tengah-tengah obrolan. Rumah pojokan mana? Aku balas bertanya. Itu loh rumah kosong yang di pojokan blok rumah kamu, yang banyak pohonnya, kata Oji menjelaskan. Aku sedikit mengerutkan kening. Rumah itu tentu aja aku tahu jelas, karena posisinya nggak jauh dari rumahku, mungkin sekitar 300 meter dari rumahku. Dari deretan di blok rumahku, rumah itu ada di paling pojok, rumah yang sering sekali berganti penghuni, sampai beberapa kali sebelum akhirnya sudah lama kosong, ditinggal penghuninya yang terakhir. Bekas rumahnya Pak Ali, kenapa emangnya? Aku menjawab sekaligus kembali bertanya ke Oji. Oji sedikit menghela nafas. 2 hari yang lalu, aku gak sengaja ketemu Pak Ali di minimarket. Waktu itu dia juga lagi belanja di minimarket itu. Oji mulai bercerita. Tapi rasanya kok ada yang aneh dari ceritanya. Aku kembali mengerutkan kening. Nah, kamu ngerasa aneh juga kan? Pak Ali itu ternyata pindah ke komplek Perumnas. Oji memberitahu dan seakan tahu apa yang aku pikirkan. Menurutku emang aneh. Pak Ali aku tahu banget beli rumah pojokan itu beberapa bulan lalu. Malah waktu itu aku juga ikut mendampingi bapak. Aku dan Pak Ali melihat-lihat rumah itu sebelum memutuskan untuk membelinya. Bapakku adalah ketua RT, pemilik rumah yang terakhir sebelumnya Pak Ali lah yang menitipkan kunci rumah itu ke bapak. Katanya minta dibantu untuk melihat-lihat rumah jika nanti ada peminatnya. Aku ingat betul Pak Ali waktu sangat senang dengan kondisi rumah itu dan tanpa perlu waktu lama, akhirnya sepakat untuk membelinya. Tapi anehnya Pak Ali tinggal di rumah itu nggak lama. Kalau aku ingat-ingat mungkin cuma sekitar 5 atau 6 bulan. Sangat aneh kalau dibandingkan gimana waktu itu dia sangat tertarik dan antusias saat membelinya. Bahkan bapak pun sempat cerita bahwa Pak Ali dipindah tugaskan ke Jakarta dan harus pindah rumah juga. Ji, waktu itu bapakku bilang Pak Ali pindah ke Jakarta.
Kenapa malah kamu bilang dia pindah ke Perumnas? Kembali aku bertanya ke Oji. Aku sangat penasaran dengan ceritanya ketemu Pak Ali ini. Oji sedikit tersenyum mencurigakan. Ekspresinya seperti ekspresi licik kesenangan dengan aku yang penasaran. Nah, kamu benar mau ceritanya? Katanya malah so ambigu. Brengsek, apa-apaan sih ini si Oji? Malah sosokan misterius gitu lagi, pikirku. Tiba-tiba Denny berkata dengan keras, "Woi, kamu berdua mau lanjut main gak? Apa mau ngerempit terus aja di sana, kayak emak-emak?" Katanya memanggilku dan Oji memberitahu bahwa udah saatnya giliran aku dan Oji yang bermain. Enak aja, udah lama-lama aku nunggu. Oji ketus membalas perkataan Denny. Akhirnya dengan penuh semangat, Oji meraih stick PS dan siap bermain. Aku yang masih penasaran dengan ceritanya tadi, jadi setengah malas sekarang. Akhirnya pertandingan dimulai, hasilnya sudah ketebak, aku kalah karena kurang fokus. Alhasil Oji dan Denny lanjut main ke babak final. Melihat itu dan si Oji yang sangat antusias, rasanya nggak bakalan si Oji melanjutkan ceritanya tentang Pak Ali tadi. Aku dan Rama yang udah kalah, akhirnya hanya pasrah keluar dari area pertandingan. Sesaat aku melirik ke arah jam yang ada di atas TV di rental PS tersebut. Astaga, udah jam 2 aja. Ibu bilang malam ini nggak boleh pulang lebih dari jam 2. Walaupun di saat libur begini, ibu sangat khawatir dengan hobiku yang suka begadang ini. Baru 2 hari lalu aku disemprot habis-habisan karena nginep di rumah Denny tanpa pamit terlebih dahulu. "Cuy, aku balik duluan ya. Bisa diomelin emak lagi nih kalau malam ini gak pulang lagi." Ujarku memberitahu ketiga kawanku itu bahwa aku bakal pulang duluan. Gak seru nih si Arif. Jam segini udah mau balik, belum juga selesai. Si Oji yang sedang asik mengutak-atik formasi bolanya mengeluh. Dengan aku yang mau pamit pulang. Denny dan Rama sih oke-oke aja kalau aku balik duluan. Terbukti kalau mereka malah mengingatkanku untuk hati-hati di jalan pulang. Aku yang gak mau didebat lagi sama Oji, akhirnya dengan cepat meninggalkan rental PS dan langsung berjalan pulang tanpa persetujuan lagi darinya. Rental PS dan rumahku lumayan jauh jaraknya, sekitar 15 menitan kalau diukur dengan waktu. Tapi berjalan sendiri di tengah malam begini, aku sama sekali gak merasa takut atau gimana, karena ini adalah lingkungan komplek yang penerangannya sangat memadai. Lampu-lampu jalan dan rumah warga sangat terang, sehingga perjalanan yang sunyi ini aku lalui tanpa was-was. Sambil menghisap sebatang rokok dan sedikit bernyanyi kecil saat itu, sampai pada akhirnya aku harus belok melalui rumah Pak Ali yang sekarang kosong. Posisinya adalah di ujung jalan dengan tanah hok yang lumayan luas, yang ditumbuhi pohon-pohon mangga dan nangka di halamannya. Ini adalah belokan terakhir sebelum akhirnya sampai ke rumahku yang berjarak beberapa rumah lagi. Sekitar 10 rumah lagi, aku sampai rumah, pikirku. Memasuki jalan ini penerangannya semakin berkurang, malah bisa dibilang ini lumayan gelap. Mengingat rumah Pak Ali yang kosong dan kondisi lampu jalan yang mati, juga beberapa rumah lain yang mematikan lampu halamannya, membuat jalan ini menjadi semakin gelap. Oh ya, ada cerita aneh lagi tentang lampu jalan yang posisinya di sudut depan rumah Pak Ali ini. Lampu dari tiang PLN yang terpasang tidak pernah hidup. Dari semenjak 8 tahun lebih aku tinggal di sini. Sampai akhirnya, dulu warga dengan inisiatifnya memasang sendiri lampu neon yang dipaku ke kayu dan diikatkan ke tiang listrik tersebut. Itu pun tidak pernah bertahan lama. Lampu selalu putus dan kembali mati. Bahkan sudah tidak terhitung berapa kali lampu ini diganti, tetap saja lampu kembali putus dan mati. Mungkin karena bosan dan lelah, warga akhirnya sepakat tidak memberikan lampu pengganti lagi, sampai sekarang. Saat melalui rumah Pak Ali inilah, suasana menjadi jauh berbeda dengan sebelumnya. Aku merasakan hawa yang sangat tidak enak di sini. Ditambah perasaan aneh yang membuat bulu kuduku tiba-tiba berdiri.
Langkah terasa semakin berat dan muncul perasaan yang sangat mengherankan kemudian. Rasanya leher kepala ini ingin sekali menoleh ke arah rumah Pak Ali. Seperti ada sesuatu yang membimbing. Seberapa kuatnya perasaanku menolak untuk menoleh, sebegitu kuatnya pula rasa ingin menoleh ini semakin jadi. Entah kenapa, langkah kaki pun seperti lemas dan malas untuk berjalan cepat, atau bahkan untuk berlari sekalipun. Astaga, kenapa ini? Pikirku. Aku yang gak tahan lagi dengan perasaan aneh ini, akhirnya pasrah menoleh ke arah rumah tersebut. Aku menelan ludah. Akhirnya aku mulai memandangi pemandangan di sekitar halaman rumah, mulai dari pohon mangga besar dan rimbun yang kesemua daunnya berwarna gelap tanpa penerangan cahaya, lalu berlanjut ke pohon nangka di sebelahnya yang juga tinggi. Bahkan sampai aku melongo ke atas untuk melihat rantingnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Sedikit lega aku menghela nafas. Tiba-tiba mataku terpaku ke arah belakang pohon nangka itu, yang di sana adalah tempat berdirinya sebuah tower air tinggi, yang di puncaknya ada toren air besar, tempat penampungan air, khas rumah-rumah komplek modern. Tower ini sangat tinggi, setinggi rumahnya sendiri yang memiliki 2 lantai, sekitar 5 meter sepertinya. Yang sangat aneh adalah sesuatu yang aku lihat di bawah tower itu, mulai dari bawah menempel dengan tanah, ada sesuatu yang hitam seperti serabut atau sapu ijuk di sana. Semakin penasaran aku pandangi dan ikuti terus benda itu yang ternyata memanjang ke arah atas, seperti adegan video slow motion. Dengan perlahan tatapan mataku semakin menuju ke atas, terus ke atas, sampai ke puncak towernya. Sesuatu yang lebih mengejutkan dan menyeramkan ada di sana. Ada seseorang dengan gaun putih sedang duduk di puncak tower itu. Kakinya bergerak mengayun seperti orang yang sedang duduk di tempat tinggi dan merasa senang dengan tempatnya tersebut. Kakinya diuncang-uncangkan menggantung seperti kaki anak yang bermain ayunan. Seseorang itu adalah pemilik rambut yang sangat panjang ini, rambut yang menjuntai 5 meter dari bawah tanah sampai puncak tower. Jelas ini seorang wanita. Astaga. Aku semakin lemas dan tak berdaya sekarang. Keringat sudah membanjiri badan ini yang kaku. Yang parahnya lagi, aku sama sekali gak bisa bergerak atau berteriak. 2 hal yang seharusnya aku lakukan saat ini. 2 hal yang justru adalah hal yang sangat aku inginkan sekarang, tapi gak bisa aku lakukan. Aku seperti dipaksa diam terpaku dengan posisi wajah yang bertatapan dengan wajah wanita berambut panjang ini. Wajahnya memang sama sekali tidak terlihat, karena tertutupi rambut yang memenuhi seluruh bagian wajahnya. Tapi bisa terlihat kalau di balik wajah yang tertutup rambut itu, pasti sangatlah pucat. Terlihat dari kaki yang masih mengayun-ayun itu juga sangat pucat, seperti kaki mayat yang kelabu dan tidak memiliki aliran darah di balik kulitnya. Kuntilanak, teriakku dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah. Aku hanya bisa menyebut dengan suara yang sangat pelan dan sulit diucap. Seketika badanku sangat lemah, dan kaki seperti tidak kuat lagi menahan berat badan ini. Pandangan mata yang semakin kabur, seolah aku tahu bahwa aku akan pingsan di sini. Pingsan berdiri dan membatu di depan kuntilanak berambut panjang ini. Tiba-tiba sesuatu menepuk dan meremas keras pundakku. Ternyata itu adalah Oji yang sekarang berdiri di belakangku. Rif, udah. Ayo, jangan terus dilihat. Ayo pergi. Ucap Oji setengah berteriak. Kemudian sekuat tenaga dia memapahku di pundaknya dengan kaki yang sangat berat. Perlahan aku dan Oji melangkah pergi menjauh dari rumah Pak Ali. Sampai beberapa meter kemudian, akhirnya aku bisa kembali berjalan normal dan melangkah sendiri. Walaupun masih sedikit terasa lemas dan berkeringat. Leganya, pikirku dalam hati. Akhirnya, tanpa banyak bicara, aku dan Oji terus berjalan pulang ke rumah masing-masing. Siangnya Oji datang bertamu ke rumahku. Oji dan bapak bercerita tentang kejadian semalam. Itu Rif,
sesuatu yang sebenarnya aku pengen ceritain ke kamu semalam. Tapi kamu keburu pulang duluan. Semalam pas kamu pulang duluan, aku buru-buru lari nyusul. Setelah game berakhir sama Denny, aku juga takut kalau harus pulang sendiri. Malah aku ketemu kamu matung di situ. Makanya cepet-cepet aku angkat kamu pergi. Oji bercerita mengenai misteri rumah Pak Ali yang belum selesai dibicarakan semalam. Aku masih sangat lemas karena semalam susah tidur karena keingat teror si rambut panjang, cuma garuk-garuk kepala aja mendengar penjelasan Oji. Bapak yang sebelumnya juga sempat sedikit ngobrol-ngobrol sama Oji, udah tahu tentang kejadian semalam. Kemudian beliau menceritakan bahwa sebenarnya alasan Pak Ali yang dibilang ke aku pindah ke Jakarta itu cuma untuk membuat aku nggak takut dengan alasan sebenarnya. Bapak bilang semenjak Pak Ali tinggal di situ, banyak banget kejadian mistis yang menimpa dirinya dan keluarga. Salah satunya memang adanya penampakan wanita berambut panjang yang sering terbang bolak-balik dari rumahnya ke arah sungai yang ada di ujung komplek. Sehingga Pak Ali kemudian memutuskan pindah dengan mengontrak rumah di Perumnas. Beliau juga bilang bahwa cerita tentang keangkeran rumah Pak Ali ini sudah banyak diketahui warga sekitar jalan rumahku ini. Cuma yang benar-benar tahu hanyalah orang-orang tua saja. Mereka sepakat tidak menceritakan ini ke anak-anaknya, supaya tidak timbul suasana mencekam dan ketakutan di sekitar tempat tinggalku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.